Meskipun pencarian sumber rempah menjadi faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, penjelajahan samudra yang dilakukan sejak abad 15 Masehi tidak hanya didasari tujuan tersebut. Penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Belanda dilakukan setidaknya disebabkan karena dua peristiwa politik yang penting, yakni kekalahan kerajaan Katolik Eropa saat Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel ke pihak Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan di wilayah Eropa pun menjadi terpuruk. Kas menyusut dengan drastis akibat besarnya biaya perang. Setelah 2 abad Perang Salib selesai, kota Konstantinopel yang sekarang sebutannya Istanbul jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani atau disebut Ottoman. Hal ini menjadi kabar buruk bagi kerajaan di Eropa karena kota tersebut menjadi titik yang penting jalur perdagangan antar benua Eropa dan Asia. Ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang berkembang pesat setelah terjadi pasang salib membuat bangsa Eropa berusaha harus menemukan jalur perdagangan lain melalui perjalanan laut. Pelayanan yang dilakukan tersebut selain untuk mencari bahan baku dari wilayah Asia yang dibutuhkan bangsa Eropa, pelayaran juga dijadikan jarang misi penyebaran agama Nasrani. Karena itu, lahirlah istilah Gold, Glory, and Gospel yang menyatakan semangat pelayaran penjelajah Eropa pada zaman itu. 1. Monopoli perdagangan. Terjadinya kegiatan monopoli yang dilakukan bangsa barat untuk menguasai perdagangan Indonesia. Pada mulanya, masyarakat Indonesia mengambil baik bangsa barat karena tujuan awalnya adalah berdagang. Namun, hubungan baik tersebut berubah menjadi penjajahan dan monopoli perdagangan Indonesia. 2. Kerja paksa. Saat masa penjajahan Belanda, mereka melakukan kerja paksa yang membuat rakyat Indonesia sengsara. Kebijakan kerja paksa ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi Belanda teman-temannya. 3. Sistem sewa tanah. Pada tahun 1811 hingga 1819, Inggris menjajah Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Thomas Stafford Raffles. Saat itu Raffles tengah melakukan kebijakan dengan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. Sistem sewa tanah ini tentu saja memberatkan rakyat Indonesia ini karena tanah rakyat seakan-akan milik asing. Ketentuan sistem sewa tanah pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Raffles adalah petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenai pajak kepala. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda telah terjadi sejak abad ke-17 dan berlanjut hingga awal abad ke-20. Perlawanan tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari protes damai hingga perang bersenjata. Biasanya perlawanan tersebut dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan budaya dan identitas nasional. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda pada abad ke-19 mengandalkan kekuatan senjata. Pada abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan melalui organisasi sosial budaya, ekonomi, dan politik yang terkelak disebut sebagai organisasi penggerakan nasional. Perlawanan Patimura. Pada 1817, Belanda berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dan kaum adat terkait permunian agama Islam di Sumatera Barat. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Perang terbesar yang dialami Belanda. Diponegoro mengutus Kyai Hasan Besari untuk menjabarkan semboyan perang Sabil di daerah Kedu. Perang Jagaraga Bali terjadi akibat protes Belanda terhadap hak kawan karang, yaitu aturan yang memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali.